Saya bawa absen dulu. Maria, Deski, Fabrio, Mika. Oke, semuanya ada ya. Sebelum mulai pembelajaran, siapa yang ingat pembelajaran yang minggu kemarin? Ya, kamu. Nah, ya, jadi pembelajaran yang minggu lalu itu tentang bukti transaksi. Baiklah, Bapak akan mulai pembelajaran. Sebelum masuk siklus pengertian siklus akuntansi, siapa yang sudah tahu artinya siklus akuntansi? Ya, kamu. Ya, bagus, betul. Jadi, pengertian siklus akuntansi itu adalah serangkaian proses dalam menyusun sebuah laporan finansial atau keuangan perusahaan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Nah, itulah pengertiannya. Jadi, inilah materi hari ini, yaitu pengertian siklus akuntansi, jenis-jenis bukti transaksi, pengertian bukti transaksi, dan manfaat bukti transaksi. Dan yang minggu lalu yaitu tentang siklus akuntansi. Sekarang kita lanjut pengertian bukti transaksi. Ini menurut para ahli. Ya, jadi itu bukti transaksi menurut Branto 2012 sama 2004, yaitu bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan oleh perusahaan sebagai dasar penyertaan di dalam buku harian atau jurnal. Ya, itulah arti dari bukti transaksi. Selanjutnya yaitu jenis transaksi. Jadi jenis transaksi ini ada dua, bukti transaksi internal sama eksternal. Sebelumnya siapa yang tahu bukti transaksi internal? Ya, kamu. Ya, bagus. Jadi bukti transaksi internal itu mencakup bukti atau dokumen yang khusus yang dibuat oleh kepanitiaan perusahaan itu sendiri. Dan sedangkan bukti transaksi eksternal adalah bukti dokumen yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan, cakupan yang lebih luas. Baik, kita masuk di bukti internal. Semuanya boleh lihat gambarnya. Itulah bukti penerimaan kas yang pertama dari bukti internal, di mana artinya itu adalah bukti penerimaan kas yang digunakan sebagai tanda telah menerima pembayaran secara tunai, baik secara tunai, cek maupun giro. Mohon dilihat gambarnya. Baik, yang kedua bukti internalnya yaitu bukti pengeluaran kas. Jadi bukti pengeluaran kas ini digunakan sebagai bukti pengeluaran uang baik secara tunai, cek maupun giro. Di sini siapa yang pernah pakai bank? Kamu. Apa aja yang dilakukan di bank? Kalau kalian ada sebuah buat tarik uang atau buat apa, ini dilakukan. Bukti pengeluaran kas. Lanjut, yang ketiga itu memo. Memo ini transaksi yang dibuat oleh perusahaan atau pemerintah untuk keperluan internal perusahaan. Begitulah gambarnya ya, teman-teman. Baiklah, yang selanjutnya itu bukti eksternal. Ada berapa anak-anak? Salah. Ada 7 ya. Jadi yang pertama itu bukti eksternal itu kwitansi. Siapa yang tahu arti dari kwitansi? Ya, kamu. Ya, bagus. Jadi kwitansi itu adalah bukti yang digunakan sebagai tanda penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerimaan uang. Kwitansi harus dibubuhi materai pada bulan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku, lalu diserahkan kepada pemberi uang atau kepada orang yang membayar. Begitulah gambarnya.
kwitansi. Dan yang kedua itu cek, bukti berupa surat perintah pembayaran kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa cek atau orang namanya yang disebut dalam cek. Dan yang ketiga, faktur atau invoice. Coba baca. Ya, bagus. Jadi faktur ini seperti yang teman-teman bilang, yaitu adanya pembelian maupun penjualan yang dibayar secara kredit. Faktur dibuat rangka yang asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian kredit, sedangkan tebusannya disimpan oleh penjual sebagai bukti penjualan kredit. Inilah kalau orang tuanya pernah beli barang yang kredit, inilah gambar dari kertasnya. Dan yang keempat yaitu bilet biro. Siapa di sini pernah ke bank? Seperti inilah kertas kwitansinya, seperti surat perintah yang memindahkan sejumlah uang dari rekening nasabah yang terdapat di suatu bank rekening penerima yang namanya tertulis di bilet biro bank yang sama ataupun bank yang lainnya. Yang kelima yaitu nota kontan. Jadi nota kontan ini bukti transaksi yang dibuat karena adanya pembelian ataupun penjualan barang secara tunai. Nota kontan terdiri dari dua bagian, yaitu nota kontan asli dan tebusannya. Nah, seperti inilah gambar dari nota kontan. Dan yang keenam yaitu nota kredit. Nota kredit inilah arti bukti transaksi yang terjadi adanya penurunan piutang usaha, adanya pengembalian barang atau pengurangan biaya karena terjadi kerusakan atau tidak sesuai kualitas barang. Seperti inilah gambar dari nota kredit. Dan yang terakhir nota debit. Jadi nota debit itu bukti transaksi atau kerusakan atau ketidaksesuaian barang yang konsumen beli, di mana pembeli membuat nota debit dan mengirimkannya kembali menjual bersama dengan barang yang diterimanya. Itulah eksternal dan bukti internal dari siklus akuntansi. Dan yang terakhir itu manfaat dari bukti transaksi. Inilah manfaat dari bukti transaksi, ada 4. Semua lihat. Yang pertama, memastikan keawasan dan keaslian transaksi. Jadi, ketika kita ke bank, kita harus memastikan apakah asli transaksi yang dilakukan, bukti cek yang diberikan kepada kita. Dan juga yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses transaksi. Ini juga sangat penting karena dengan adanya manfaat yang kedua ini, kita dapat melihat kesalahan dalam pencatatan transaksi. Dan yang ketiga itu menghindari kesalahan dan penyelewengan penyelesaian perusahaan. Jadi jika adanya buktinya, kita sudah tahu siapa yang apakah itu betul atau tidak transaksinya. Dan yang keempat itu mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Jadi sudah tercantum di sana nama siapa yang buat transaksinya, berapa jumlahnya, kira-kira seperti itu. Baiklah anak, sekian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, Bapak memberikan sebuah tugas, yaitu membuat jurnal buku besar neraca saldo sampai ke bukti transaksi. Nanti dikumpul di grup kelasnya, Bapak kirim linknya anak-anak. Minggu depan sudah menjadi semua dikumpul. Baiklah, satu orang buat 2 untuk hari ini. Baiklah, kamu 2 selesai. Terima kasih.
Selamat siang.